32-33 tahun pada waktu itu tuh. Nah, itu di tahun 1955 dan karena itu mereka tinggal menjelaskan bahwa PKI yang dulu tuh itu kami itu beda sama sekali. Kami itu bukan pemberontak. Bahkan kami itu sekarang bikin jalur konstitusi gitu ya. Tidak lagi jalur revolusi, tidak lagi internasionalis, tidak lagi apa, tapi kembali ke tracknya yang awal, yaitu pro terhadap rakyat kecil. Begitu. Sesederhana itu. Ya memang sesederhana itu dan di Indonesia tuh lumrah hal itu terjadi. Misalkan, Mbak Raya kan tahu, di Indonesia itu ada partai politik yang sarang koruptor. Tetap aja pemilihnya banyak. Gitu. Lupa aja masyarakat Indonesia tuh lupa terhadap kejadian yang sebelumnya. Gitu. Itu terjadi di Indonesia. Atau misalkan di Indonesia tuh ada kejadian. Rakyat Indonesia dibenturkan sampai bunuh-bunuhan hanya gara-gara memilih presiden dan wakil presidennya. Setelah damai, si rakyatnya juga damai lagi aja gitu. Nanti pas pemilu dibenturkan lagi, mau dibenturkan lagi tuh minat aja ikutan-ikutan lagi kampanye, ikut-ikutan lagi poros-porosan, polarisasi, bentur-benturan, ikutan lagi gitu. Kemudian nanti pemilu tahun 2024 dibenturkan lagi sama politisi, ikutan juga mereka tuh. Padahal sebelumnya tuh udah harusnya mereka tuh kapok, dibenturkan terus partainya ternyata berkoalisi, dibenturkan lagi pas beres pemilu partainya ternyata berkoalisi. Kan harusnya mereka tuh mikir gitu. Orang Indonesia tuh mikir harusnya tuh. Ingat kembali ya, kalau nggak usah memahami nggak apa-apa lah, tapi setidaknya tuh mengingat kembali gitu. Kan mengingat kembali tuh kualitas nalar terendah ya. Kualitas nalar terendah itu mengingat, menghafal. Nah, itu nalar terendah. Nah, masyarakat Indonesia bahkan untuk mengingat kembali tuh ogah gitu. Atau misalkan kemarin kan saya diskusi sama Kang Ferry Amsari gitu ya. Beliau itu mengatakan bahwa di Indonesia pejabat-pejabat publik yang pernah melakukan korupsi itu boleh kok nyalon lagi. Dan di seluruh dunia juga boleh nyalon lagi sebagai bagian dari demokrasi. Yang jadi masalah itu adalah di negara-negara luar kalau ada orang yang korup, kemudian dia nyalon lagi, dia bukannya dapat suara, ditimpukin pakai kerak telur. Nah kalau di Indonesia nyalon lagi, itu tembus bisa. Kemarin tuh ada anggota DPR dan DPRD yang mantan koruptor itu ada puluhan, ada 56, 57 orang, sekian banyaknya. Dan di antara mereka tuh ada yang tembus gitu. Kayak Pak, saya mohon maaf ya, Pak Nurdin Halid, beliau kan udah tersangka, udah dipenjara dulu gitu ya. Sekarang terpilih lagi gitu. Saya nggak nyalahin Pak Nurdinnya, karena beliau mungkin saja sudah bertobat atau apa segala rupa gitu ya. Cuman kenapa rakyat memilih lagi? Apa dia tuh lupa gitu atau gimana?